Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk seluruh sekalian, saya ingin menyanyikan puji-pujian berhubung dengan suasana sekarang ini, suasana Natal. Kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar merupakan firman Tuhan yang satu-satunya, di mana kesembuhan itu merupakan proses walaupun tidak terlalu lama. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini perlu kita pegang, karena supaya kita tidak terburu-buru mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak mau sembuhkan saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, simpan di pikiran hati kami bahwa ada waktunya Tuhan menyembuhkan kami secara proses sampai sempurna. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Injil Markus. Markus pasal 8. Markus pasal 8 ayat 24 dan 25. Markus 8 ayat 24 dan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Amin. Saudara pemirsa, ini firman Tuhan ini merupakan firman Tuhan satu-satunya dalam Alkitab tentang bagaimana orang itu sudah
Tuhan sembuhkan matanya, tetapi dia melihat orang yang tidak berbentuk, seperti pohon berjalan katanya. Oleh sebab itu, saya ingin menolong kita hari ini untuk melihat bahwa ada ruang di mana orang bisa disembuhkan secara proses. Di sini orang buta ini mulai melihat sedikit demi sedikit. Dan sampai 2 kali Yesus harus menumpangkan tangannya. Jadi saudara sekalian, pesan saya ialah, bila Tuhan mau menyembuhkan engkau secara instan, detik itu juga, maka bersyukurlah kepada Tuhan. Contoh siapa? Orang yang buta sejak lahirnya. Tuhan taruh lumpur di matanya. Tuhan katakan, pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah dirimu di sana. Dia kemudian membasuh mukanya, mungkin juga membasuh matanya, dan kemudian dia langsung melihat. Ini kesembuhan secara instan, saudara sekalian, tidak proses. Tetapi juga ketika Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta, sama juga. Yesus tumpangkan tangan pada matanya, dan kemudian dia melihat dengan sempurna dan ikut Yesus kemana-mana. Saudara sekalian, para pemirsa sekalian, tolong kita perhatikan hal ini. Ketika kita, bagi hamba-hamba Tuhan juga sama. Ketika kita melihat orang itu belum disembuhkan, kita berpikir bahwa Tuhan tidak mau menyembuhkan dia. Bukan, saudara sekalian. Kadang-kadang saya berdoa berkali-kali untuk orang, waktu saya masih di situ dia belum disembuhkan. Tapi setelah saya pulang, sehari kemudian mereka telepon saya bahwa orang yang saya doakan sudah sembuh secara sempurna. Nah, ini dia. Pasti di belakangnya ada maksud Tuhan tertentu, sehingga kita perlu beriman dan percaya. Dan juga satu kali saya mendengar cerita hamba Tuhan ada di internet, disaksikan bahwa dua kesaksian yang sangat menarik hati saya tentang orang buta. Satu kali seorang ibu yang buta mendengarkan siaran televisi, dan hamba Tuhan itu mengatakan, ulurkan tanganmu ke layar televisi dan saudara yang sakit akan sembuh. Maka dia beriman. Dia ulurkan tangannya ke layar televisi dan kemudian dia sembuh. Dia melihat. Kemudian dia ajak pembantunya, orang yang ada di rumah itu, dia ajak, dia bilang, ayo kita pergi ke dokter mata yang selama ini merawat dia. Rupanya dia itu dulu bisa melihat, tapi karena satu penyakit tertentu menjadi buta. Sampai ke sana, diperiksa oleh dokter dengan alat matanya itu, saudara sekalian. Dokter katakan, kamu masih buta. Alat ini mendeteksi matamu masih buta. Tapi ibu itu katakan, enggak, saya masih melihat. Saya sudah melihat. Maksudnya apa? Ada alat-alat kedokteran yang tidak mampu mendeteksi mujizat Tuhan. Oh, saudara sekalian, saya dalam pelayanan terakhir ini banyak sekali mengalami hal yang sama. Ya, di mana alat kedokteran tidak mampu mendeteksi sebuah mujizat Tuhan. Tidak semua sih, tapi ada. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, ada seorang ibu yang tulang belikatnya, tulang pinggulnya ini sudah diganti dengan besi. Karena itu dia tidak pernah bisa berjalan secara sempurna. Dia ada kebanggaan rohani, kemudian pendeta itu mendekati kursi rodanya dan dia katakan, ibu sekarang berdiri dengan susah payah dibantu oleh pembantunya. Dan kemudian pendeta itu katakan, ibu punya iman bahwa Tuhan sanggup mengganti besi yang menjadi tulang pinggul sekarang, pengganti tulang pinggul itu sekarang, yang membuat dia cukup menderita, tapi masih bisa duduk, masih bisa berdiri. Ya. Dia bilang,
pendeta, saya tidak punya iman. Dengan baik apa saya katakan nih? Pendeta katakan, tolong pegang kedua tangan saya, numpang pada iman saya. Saya juga baru pertama kali dengar seumur hidup. Numpang pada iman saya, maka ibu pasti disembuhkan. Waktu dia pegang, dia merasa aliran mujizat Tuhan, kuasa Tuhan mengalir pada tubuhnya, dan sampai di ini dia berteriak ketika aliran itu sampai di pinggulnya. Dia berteriak kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, apa yang terjadi? Dia merasa sakit sekali. Rupanya waktu itu tangan Tuhan Yesus sedang mengoperasi pinggulnya. Setelah itu dia bilang, ibu itu langsung bisa berjalan, ya, sembuh, tidak ada rasa sakit lagi di pinggulnya. Nah, kemudian dia dibawa oleh pembantunya ke X-ray, diperiksa, ternyata besinya sudah hilang. Dengan baik, saya katakan, tulang besinya itu sudah tulang pinggul yang diganti dengan besi itu sudah hilang, dan sekarang datang tulang yang sempurna. Oh, haleluya. Nah, mari kita belajar, saudara sekalian, dari hal-hal ini, bahwa ada hal tertentu yang Tuhan buat dalam hidup kita yang tidak bisa kita sangkakan. Dan bila sudah sampai di sana, saudara akan banyak mengalami mujizat Tuhan dan pertolongan yang ajaib yang tidak biasa daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan ini, dan kami berdoa supaya semua pemirsa menangkap maksudnya, bahwa walaupun itu bentuknya proses, tetapi kami percaya mujizat adalah mujizat. Terima kasih Tuhan, beri kami iman untuk mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan, terutama kesembuhan dari penyakit. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.